Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Anton Energi. Kali ini kita membahas tentang bahan bakar padat, yaitu analisa proximate. Oke, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa men-share dan men-like video ini. Seperti kita ketahui bahwa bahan bakar itu bermacam-macam gitu ya. Ada bahan bakar gas, bahan bakar cair, dan kali ini kita bahas bahan bakar padat. Bahwa yang sering dipakai bahan bakar padat adalah batu bara, khususnya untuk pembangkit gitu ya. Dan kemudian ada bahan bakar padat lain yang mungkin juga sering kita pakai untuk rumah tangga dalam bentuk briket gitu ya, ataupun dalam bentuk kayu bakar. Nah, itu adalah biomasa. Dan akhir-akhir ini banyak yang digunakan adalah cangkang kelapa sawit sebagai salah satu bahan bakar di industri gitu ya, untuk menambah energi pada proses pembangkitan di boiler gitu ya. Oke, kita dalam hal ini bahan bakar padat itu perlu dipahami bahwa kandungannya agak berbeda gitu ya dengan bahan bakar gas ataupun bahan bakar cair gitu ya. Kalau bahan bakar gas kan jelas kandungan metana, propana, etana. Bahan bakar cair mungkin lebih dekat ke oktan number, oktana, atau komponen-komponen yang bisa diidentifikasi dengan baik gitu ya. Nah, komponen dalam hal ini untuk bahan bakar padat itu terdiri berbagai macam komponen gitu ya, dan agak menyulitkan dalam identifikasi masing-masing komponen. Maka akhirnya dilakukan dua macam pendekatan, yaitu proximate analysis dan ultimate analysis. Proximate analysis adalah pendekatan senyawa, kemudian kalau ultimate analysis adalah pendekatan unsur gitu. Hal kali ini kita akan membahas tentang proximate analysis gitu. Apa aja yang dianalisa dalam proximate analysis? Yang pertama adalah total moisture, yaitu kandungan air dalam bahan bakar padat gitu ya. Ada dua macam kandungan air, yaitu air permukaan dan air inherent, gitu, air di dalam bahan bakar padat. Air permukaan ini akan mudah dihilangkan gitu ya, dengan mengalirkan udara, kemudian nanti terjadi perpindahan massa karena di surface moisture dia konsentrasinya adalah kondisi equilibrium dan di udara dalam kondisi humidity gitu ya, sehingga akan terjadi perpindahan massa. Kalau inherent moisture adalah yang ada di dalam padatan, dan ini dihilangkan dengan cara pengeringan sehingga terjadi gaya kapiler untuk ke permukaan padatan. Total moisture yang tinggi akan menyebabkan kualitas daripada bahan bakar padat ini akan kurang baik gitu ya, karena dibutuhkan energi untuk menghilangkan kandungan air tersebut. Sehingga kalau bahan bakar padat dengan kandungan air yang tinggi, maka perlu tahapan awal, yaitu penghilangan kandungan air, dan ini umumnya bisa dilakukan pada proses preparation. Kemudian kandungan yang kedua dari bahan bakar padat secara analisa proximate adalah Shutterbank atau volatile matter gitu ya. Ini terdiri dari beberapa komponen, banyak sekali macam komponennya, dan tapi digambarkan dalam dua grup. Kalau dalam bentuk gas, yaitu gas combustible dan non combustible gas gitu ya. Jadi yang combustible gas itu contohnya adalah CO, H2, metan. Sehingga volatile matter ini menjadi bahan bakar yang mudah terbakar gitu ya, karena gas gitu ya kandungannya, dan membentuk suatu lidah api. Apabila kita membakar bahan bakar padat dan ada lidah api, itu adalah kontribusi dari volatile matter. Yang berikutnya adalah fixed carbon, karbon tetap. Ini merupakan inti daripada kandungan energi dalam suatu bahan bakar padat. Apabila bahan bakar padat memiliki fixed carbon yang tinggi, bisa dipastikan nilai kalornya per massa menjadi besar gitu ya. Maka pada contoh untuk antrasit pada batu bara dan lignit pada batu bara, bahwa antrasit memiliki fixed carbon yang lebih tinggi dibandingkan lignit gitu ya, karena lignit memiliki kandungan air yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah abu gitu ya. Abu ini menjadi masalah gitu ya, karena apabila tidak dapat dihandle pada saat penggunaan batu bara ataupun biomasa setelah dibakar, maka akan terjadi proses
bisa slagging ataupun falling dalam suatu alat pembakaran, contohnya di dalam boiler gitu. Maka ada proses yang perlu kita ketahui tentang karakteristik dari abu. Dan berikut ini adalah contoh hasil analisa proximate untuk batu bara kualitas rendah, low wrinkle gitu ya. Ada beberapa parameter di sini. Yang pertama parameter total moisture yang tadi saya sebutkan, jumlah kandungan air, basisnya adalah S3 basis, jadi jumlah air dalam batu bara. Ini besarannya adalah 34,1% berat, sehingga bisa dikatakan batu bara ini kualitas rendah. Kemudian inherent moisture 16,1 ADB, air dry basis gitu ya. Kemudian kandungan abu cukup rendah di bawah 5%, 3,8%. Kemudian volatile matter tinggi di atas 42%, dan batu bara ini bisa dikatakan mudah terbakar gitu ya. Apabila persen berat dalam hal ini total moisture-nya telah terhilangkan. Kemudian yang berikutnya adalah phase carbon, nilainya adalah 37,4 sama ADB gitu ya. Dan ini kalau di bawah 40% saya kira batu bara kualitas rendah gitu ya. Dan ini perhitungannya adalah by difference, yang lainnya STM. Dan yang lain-lainnya juga dihitung dalam hal untuk proximate analysis. Yang pertama adalah total sulfur yang berakibat terbentuknya SOx gitu ya. Nilai kalori baik ADB maupun ARB. Jelas ARB akan memberikan nilai kalori yang lebih rendah gitu ya, karena S3 base gitu ya. Kalau ADB berarti kita tidak memasukkan air permukaan sebagai basis. Badan air adalah merupakan salah satu pengurang daripada nilai kalor. Kemudian yang berikutnya adalah hard growth index, yaitu nilai dari kemudahan untuk menghancurkan batu bara, atau lebih tepatnya adalah kekerasan batu bara. Ini berkebalikan, kalau nilainya makin kecil itu menunjukkan batu bara keras, kalau nilainya tinggi menunjukkan batu bara lunak. Umumnya nilai di bawah 40 bisa dikatakan batu bara keras gitu ya. Dan juga dilakukan sizing dalam hal analisa batu bara ini, bahwa kalau kita punya batu bara, diharapkan batu baranya dalam rentang yang kita harapkan ukurannya. Ini ukuran halus di bawah 2,8 mm sebesar 20,2%. Kalau bisa di bawah 25%, kalau di atas 25%, maka itu cukup tinggi dan berpotensi timbul penyalaan sendiri, karena batu bara halus mudah sekali terbakar. Ini nilai yang diharapkan. Ini nilai yang di atas 100 mm 0%. Ini kita tidak harapkan ukuran-ukuran besar, karena kita harus mengecilkan kembali. Kemudian yang terakhir adalah extrusion temperature, yaitu titik temperatur batu bara mulai meleleh gitu ya, gitu ya. Dan ini temperaturnya 1200. Jadi saat kita menggunakan batu bara ini pada kondisi temperatur prosesnya di atas 1200, berpotensi timbulnya slagging dan falling, makanya harus dikendalikan gitu ya. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan kita terus belajar, terutama kita memahami energi yang kita miliki. Salah satunya adalah batu bara dan biomasa. Oke, terima kasih. Silakan share dan like video ini, dan tidak lupa mensubscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.